Dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila adalah perubahan atau perkembangan yang terjadi seiring waktu dalam interpretasi, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini mencakup proses adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat, serta respon terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila juga mencakup upaya untuk memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai dasar tersebut agar tetap relevan dan dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia dalam berbagai konteks zaman. Berikut, dinamika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mencakup berbagai perubahan dan tantangan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial politik. Beberapa dinamika tersebut diantara lain yaitu yang pertama, evolusi interpretasi. Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara terus mengalami evolusi dalam interpretasinya. Tantangan muncul dalam menjaga konsistensi makna dan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Yang kedua yaitu pertentangan nilai. Dalam masyarakat yang heterogen, terkadang terjadi pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal atau global yang diadopsi oleh sebagian masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu globalisasi. Pengaruh globalisasi membawa dampak pada tatanan nilai dan budaya masyarakat Indonesia, menuntut keterbukaan dan adaptasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks global yang berubah cepat. Yang berikut yaitu konflik ideologis. Nah, ideologi lain yang bersaing baik dalam bentuk ekstremisme maupun ideologi politik dapat menjadi tantangan bagi legitimasi dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kelima yaitu isu sosial ekonomi. Ketimbangan sosial ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial yang merupakan salah satu nilai Pancasila. Adapun ada beberapa tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh ekstremisme dan intoleransi. Ancaman dari kelompok-kelompok radikal dan intoleransi dapat mengikis nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang menjadi inti Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pertentangan politik dan polarisasi. Nah, pada persaingan politik yang intens dan polarisasi masyarakat dapat mengganggu stabilitas politik dan mengaburkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu korupsi dan kelemahan tata kelola. Pada praktik korupsi dan kelemahan dalam tata kelola, pemerintahan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip moral dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Kemudian tantangan yang keempat yaitu ketidaksetaraan dan ketimpangan. Nah, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan masih menjadi tantangan yang mengancam prinsip keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan global di mana globalisasi ekonomi, sosial, dan budaya juga dapat membawa tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan nasional yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Adapun ada beberapa solusi menghadapi tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, untuk menghadapi dinamika dan tantangan terkait Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ada beberapa solusi yang dapat diambil, antara lain yaitu penguatan pendidikan Pancasila. Nah, melalui sistem pendidikan formal dan non-formal, meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan program-program pembelajaran yang mempromosikan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian solusi yang kedua yaitu dapat dilakukannya pembinaan kesadaran kebangsaan. Nah, menggalakkan kesadaran akan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hal ini termaksud upaya untuk memperkuat rasa persatuan, toleransi, dan solidaritas antar warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan publik. Nah, memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat yaitu dialog dan diskusi publik.
Nah, mendorong dialog terbuka dan diskusi yang inklusif tentang nilai-nilai Pancasila serta cara menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Melalui komunikasi yang konstruktif, dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih baik untuk memperkuat kedudukan Pancasila sebagai fondasi negara. Kemudian yang kelima yaitu penegakan hukum dan keadilan, yaitu memastikan bahwa penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, hal ini meliputi pemberantasan korupsi, menegakkan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat. Nah, dengan mengambil langkah-langkah tersebut secara bersama-sama, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghadapi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan lebih efektif dan berkelanjutan.